istilah Jawa pupuk bawang. Ya, sana nanti bisa geleng-geleng kepala. Masa sih penak tenang. Kalau perbuatan dari hati yang jelas tambah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi abdini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia dan juga segenap pengurus dari tim media MDTGN Benteng Suryalaya perwakilan Kapten Anjuk yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kami bisa hadir di Submojo Rembun yang dilaksanakan khataman di kediaman beliau Bapak Ustadz Mahfud SPD. Dan saat ini nanti saya mau berbincang-bincang dan bertanya kepada beliaunya terkait dengan amaliyah dan juga awal mula beliaunya ini kenal di Suryalaya dan masuk Suryalaya. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya akan bertanya kepada beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Mahfud? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini Pak Mahfud, saya mau bertanya kepada Bapak. Awal mula dari Pak Mahfud ini bisa kenal dan ikut di Suryalaya ini, tolong diceritakan. Mudah-mudahan dari cerita Bapak Mahfud ini atau Ustadz Mahfud ini nanti bisa menambah motivasi dari teman-teman kita yang ada di sana, supaya teman-teman kita ini bisa senantiasa mengamalkan, melestarikan, dan memurnikan ajaran dari guru kita di dalam kita ikut di Thorika ini. Silakan, monggo Pak Mahfud. Oke, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit kisah ataupun sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, juga teman-teman ataupun ikhwan, akhwat dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Pertama-tama, dulu saya ikut thorikoh ini, tidak langsung ikut, tidak. Istilah Jawa, pupuk bawang. Ikut pupuk bawang. Melu-melu dhisik. Melu-meluan. Pokoknya melu, itu aja dulu. Pokoknya melu. Ya, yang pertama kali ketika ada acara lomba Agustusan di Rejoso, itu ada teman panjenenganipun Al-Ustadz Fathul Amin, itu bercerita kepada saya, ayo ikut saya, ikut zikir la ilaha illallah, pokoknya penak piye, jawab saya. Ya agak-agak kemelelet sedikit ya, agak kemelelet. Oh, aku dewe siso, sudah bisa melelet. Gak langsung ikut, enggak. Lain waktu ada lomba lagi. Diceritain lagi. Ayolah ikut. Di sana nanti bisa geleng-geleng kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa sih penak tenan. Lain waktu bertemu lagi, diceritain lagi, lama-lama saya berpikir, masuk tenan ya, apa sungguh-sungguh yang dibicarakan Ustadz Fathul Amin itu, apa benar ya? Saya pikir, saya angan-angan, lah nggak ada jeleknya kalau saya mengikuti itu, sambil-sambil cari ilmu lah, berteman dengan yang ada di Melorah sana. Betul, saya datang ke sana, itu katanya hari Rabu malam Kamis rutinannya. Pada waktu itu benar saya datang ke sana, gimana ini? Memang pertama kali tahu, aneh. Awal mula masuk itu aneh. Aneh,
Apalagi anehnya di waktu apa, Pak? pada waktu geleng kepalanya kok luar biasa ya. Waktu zikir. Pada waktu zikir lucu gitu menurut saya pada waktu itu. Dan juga aneh sekali Ba'diyah ngisa. Lu waduh tengok-tengok atau duduk-duduk ya. Aduh, piye to kijene ngomong gitu. Batin saya seperti itu. Ya memang biasanya enggak seperti itu. Tapi saya pikir-pikir ada enggak apa-apa lah namanya ilmu aku itu. Tetap disarankan Pak Mahfud rutinkan saja ikut. Oke, aku. Akhirnya alhamdulillah pupuk bawang kurang lebih kalau enggak keliru ada 2 tahunan. Sudah 2 tahun. Pupuk bawang pokoknya ikut. Jadi selama 2 tahun ikut kegiatan belum bimbingan zikir atau belum. Disarankan terus oleh Ustadz Fatkul Amin, kemudian Ustadz Sudarsono ya. Sudarsono yang rumahnya Tugu itu dulu sering menyarankan saya. Ya beliau berdua itu Pak Amin sama Pak Sudarsono. Adalah ikut bimbingan apa ya? Enggak langsung percaya berjalan enggak. Nah, agak kemelelet lah itu. Kemelintri. Tapi akhirnya saya juga tak pikir kok enggak enak ya kalau gini aja. Akhirnya ya udahlah, terus enggak apa-apa ikut bimbingan talqin dzikir. Bimbingan dzikir oke, siap. Nah, sore-sore, lain waktu nih ya, sore-sore saya jualan kerupuk. Ditelepon sama Ustadz Fatkul Amin. Ya, ditelepon, ayo berangkat, bimbingan, zikir, talqin. Oke, ada cik bawa rombong kerupuk itu keliling. Ya, wis pulang, rombong saya letakkan di depan rumah, kemudian mandi, berangkat, ya, mengajak satu teman, namanya Rohman, ya saya ajak berangkat pertama kali itu menuju ke tempatnya Ustadz Fatkul Amin. Ya, perjalanan saya dari rumah menuju ke Melorah itu belum sampai ke Melorah, saya sudah ditelepon oleh Pak Amin. Saya sudah berangkat dulu Pak, sampai nunut sama Mas Hubi Garas. Akhirnya saya putar balik. Mas Hubi itu mana juga belum tahu, saya ngebel lagi. Rumahnya mana Pak Amin? Garas. Pokoknya tanya, orang roh belum tahu rumahnya. Alhamdulillah, ya menuju ke rumahnya Mas Hubi. Di sana ada mobil, ya pokoknya baguslah mobilnya. Saya seneng sekali tahu. Assalamualaikum. Salam. Oh, monggo. Masuk. Dimasukkan di depan itu depan Bali lah. Ya itu. Oke, ditunggu ya. Oke, siap. Nah, beliau siapa? Mas Hubi masuk ke dalam. Ya kira-kira ada 5 menitan ya ke dalam itu. Ganti ya pakai maca gitu ya, maca. Keluar pakai jaket, kemudian bawa helm. Ayo berangkat. Pikir saya diajak naik mobil, senengnya luar biasa. Ternyata diajak motoran. Motor. Saya gak helman pisan. Nah, keluar dari rumah mulai gerimis. Hujan gerimis. Iya gitu. Pangga, tetap berangkat. Perjalanan luar biasa. Kehujanan. Keploh-bloh ya. Basah kuyup. Sampai di Baron, Masjid Baron, itu saya diajak berjamaah di sana sama Mas Hubi, maghriban di sana berjamaah, saya dengan teman saya satu dan Mas Hubi itu, gak apa-apa, basah kuyup gak apa-apa sholat. Oke, gak apa-apa. Yes, nekat gak apa-apa. Saya laksanakan, berjalan lagi menuju Pisang. Pisang itu mana yuk, namanya belum tahu, ya pokoknya ngikut Mas Hubi itu diarahkan. Ternyata jalannya belok-belok yang lewat Pandan Toyo itu kan belok-belok. Belok-belok. Pokoknya ngikut Mas Hubi, akhirnya nyampe di Pisang. Alhamdulillah sampai di Pisang melihat orang kok akeh ya, kok banyak sekali ya orang yang ikut ini. Itu waktu acara apa? Manakib? Khataman kayaknya. Khataman. Seingat saya masih pada waktu khataman. Ya, mudah-mudahan enggak keliru ya. Ya, pada waktu khataman. Mengingat kok banyaknya orang, tapi hati ini sudah agak senang sedikit. Sudah agak tertarik. Tapi gerudele masih pol, mereka ini kan
basah kuyup, keplok-plok itu. Keplok-plok. Di depan teman-teman banyak itu, walah, gitu Ki. Dengan suasana perasaan gak karu-karuan, pikiran kacau, gerundel itu apa ya? Yes. Gak karu-karuan dah pikiran nih, kacau, hati gak tenang, wes macem-macem kumpul jadi satu tumplek, blek. Luar biasa rasanya, gak enaknya. Nah, alhamdulillah ada pengumuman setelah acara itu bimbingan talqin dzikir akan dibimbing beliaunya Ustadz Muhaimin. Udah langsung saya mengikuti, ada itu sama teman saya dibimbing dzikir, ditalqin dzikir. Nah, setelah ditalqin dzikir beliaunya Ustadz Muhaimin, alhamdulillahirabbil alamin, namanya apa tadi? Gerudel ataupun rasa sing gak nyaman, gak enak. Alhamdulillah belum, ibaratnya memikul yang berat itu diselehne, diletakkan itu jadi enteng luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah setelah ditalqin dzikir oleh beliaunya Ustadz Muhaimin, rasa yang gak enak, rasa kurang nyaman, macam-macam rasa yang sesuai gerundul dari siji jadi satu gak enak, jadi enak alhamdulillah. Setelah itu sudah diberikan ilmu beliaunya, saya amalkan sesuai kemampuan saya amalkan terus dan terus sampai beberapa minggu, beberapa bulan, rasanya kok tambah enak ya. Rasanya tambah enak dan tambah enak. Akhirnya saya memikir bukan untuk saya sendiri, wah aku tong ini caranya lah ya, aku pelit ya. Saya bakhil untuk ini. Akhirnya saya ajak-ajak pada teman sekitar, ya tetangga saya, termasuk juga teman-teman saya yang khususnya yang sudah pernah ngaji, tembakan saya atau ajaan yang pertama kali yang sudah ngaji pada masyarakat ini saya ajak. Tapi ternyata mereka yang biasa ngaji itu apa ya? Diajak malah sulit gak berangkat. Malah yang biasa-biasa begitu diajak, oke, ayo berangkat, oke, ngikut. Alhamdulillahirabbil alamin, perjalanan sekian tahun saya mengajak kurang lebih itu ada yang awalnya memang banyak, awalnya ada 100 lebih bimbingan pertama kali. Iya, ada 100 lebih di Mojorebon atau di mana itu Bolurejo ya, subnya Pak Arsono itu banyak sekali, tapi akhirnya karena apa ya, karena sesuatu hal ya mungkin kurangnya sungguh-sungguh atau gimana, akhirnya sampai sekarang kurang lebih yang rutin sekitar 20, ada 20-an dari 2 sub ini. 2 sub. Ya. Ditintingin atau dicari sari-sarinya lagi kurang lebih sekarang 10. Tapi alhamdulillah sudah kuat-kuat. Enggak hujan tetap berangkat, enggak hujan tetap berangkat. Orang-orang yang ikut ini ternyata tidak hanya yang pintar ngaji, tapi ya biasa-biasa, tapi alhamdulillah bisa istiqomah sampai sekarang. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, rasa yang saya rasakan dari keluarga saya, dari teman-teman saya, dari saudara-saudara saya, alhamdulillah perubahannya luar biasa. Kalau perubahan dari hati yang jelas tambah tenang, banyak masalah, banyak ujian, tapi bisa mensikapinya dengan baik Pak Qadri, alhamdulillah. Ada jenengan ditalqin itu tahun berapa ya? 2017. Terus berdirinya sub sini? Berdirinya tahun berapa ya, kok lupa aku. 2000 berapa ya? Lupa waktu. Ya, pokoknya sama-sama 17, sekarang sudah berapa tahun ini? Sekitar 2017, sekarang 2025 sekarang. Berarti sudah berjalan 8 tahun. Kalau berdirinya baru, cuma kalau yang saya mengikuti sendiri sudah lama. Itu dulunya banyak yang talqin ya? Hanya saya yang antarkan langsung ke sana, ada yang dari sub Mojorebon, juga di sub Bolurejo. Tapi sekianlah yang ikut sekarang. Terus ya kesan dari Ustadz Mahfud selama di Suralaya?
kesan saya, alhamdulillah, saya terkesan sekali dari berbagai macam, termasuk yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada beliaunya Fadil Syekh Muhammad Alian Akbar, juga Ustadz Abdul Muhaimin yang selalu membimbing saya setiap kali zikir itu alhamdulillah teringat beliaunya. Juga lebih-lebih pada waktu malam. Pada waktu malam biasanya ada sholat tasbih, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat. Kalau tidak menjalankan itu gimana ya? Kesannya gak enak itu ya, gak bisa nyaman rasanya. Alhamdulillah bisa nyaman. Ya gimana ya? Ya alhamdulillah ya, terkesan sekali. Apalagi ketika ada Riyadhuhan itu siapa namanya? Pak Kusnari. Ya, pada waktu malamnya Riyadhuhan kan bilang tahajud, gitu. Tahajud, kemudian tasbih, hajat. Ternyata itu masuk ketika saya tidur juga itu. Alhamdulillah. Kayak saya mengingatkan. Betul. Alhamdulillah, terkesan sampai sekarang. Sehingga namanya zikir saya insya Allah ya sedikit banyak terus setiap saat bisa mengikuti. Di dalam mengamalkan amalnya ini dulunya itu ada kendala apa? Kalau kendala itu ya banyak sekali kendalanya. Yang pertama dari keluarga sendiri, istri saya. Istri saya yang istilahnya menjadi kendala saya ya. Ketika rutinan malam minggu ke Pisang, maunya berangkat, tapi bilangnya, anak-anak kita masih kecil, gimana ini waktunya belajar? Ada aja. Yang pertama itu kadang ketika malam minggu, Sabtu malam minggu diajak ke rumah mbahnya, ke rumah neneknya. Ya, jadi mana ini yang saya dulukan gitu. Akhirnya ya kadang ya tetap ke Tosono, kadang juga saya dulukan di mbahnya itu. Jadi kesan sampai sekarang masih istri tapi sudah ikut talqin. Alhamdulillah istri dengan sendirinya, mungkin bimbingan guru juga itu dengan sendirinya minta ditalqin zikir. Saya antarkan, ini masih teringat, saya antarkan ketika itu hari Jumat setelah ya hari Jumat saya suruh datang ke tempatnya Ustaz Muhaimin di talqin zikir sana langsung pribadi atau langsung privat. Alhamdulillah setelah itu bilangnya Ustaz Muhaimin kayak perangko. Dan kelet, lengket, perangko. Terus gangguan dari luar ada, mungkin dari kanan kiri tetangga atau dari... Alhamdulillah ya ada juga dari tangga. Kok bising gitu ya? Bising ya. Padahal soalnya juga nggak begitu keras, tapi kalau pada waktu malam keras sebelah itu dengar. Tapi nggak masalah lah, sekarang sudah biasa. Awal mulanya seperti itu ya. Dan juga masyarakat tidak menerima. Sangat tidak menerima. Sangat tidak menerima. Apalagi saya kan sebagai takmir juga di musola. Takmir di musola itu apa ya? Ya kita kan juga, saya kan juga ngimami gitu loh. Ketika mau rutin sini loh, sana kok sih tinggal gitu. Akhirnya saya putuskan cari ganti atau cari badal yang lainnya. Terus mungkin yang terakhir ini buat teman-teman kita yang ada di sana. Oke, untuk yang terakhir ya saya mengajak terutama untuk diri saya sendiri, teman semuanya ikut berthariqah agar kita semuanya selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga didampingi guru mursyid kita, panjenengan Habib Syekh Muhammad Alian Akbar. Baik, Ustaz Mahfud. Mungkin cukup sekian ngobrol kita pada malam ini dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pertemuan kita malam ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga menjadikan motivasi dari teman-teman kita yang ada di sana. Karena dari semua ikhwan yang saya datangi itu perjalanannya berbeda-beda. Tapi punya cerita sendiri-sendiri. Mudah-mudahan cerita Pak Mahfud ini bisa menjadikan penggerak kita juga semuanya supaya tetap kita istiqomah di dalam mengamankan, melestarikan dan memurnikan ajaran dari guru kita. Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah Benteng Surabaya. Terima kasih Pak Mahfud. Oke, sama-sama Pak Qadri, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.